Pemirsa, tadi kan udah lihat-lihat tuh rumah sakitnya kayak apa, terus dokternya modelnya kayak apa, terapi penyembuhannya kayak apa, kamar-kamar kliniknya seperti apa. Nah, sekarang saya akan ajak pemirsa semuanya untuk melihat tempat sekolahnya para dokter-dokter tersebut. Jangan kemana-mana, ikuti saya. Di samping rumah sakit yang kita lihat tadi, dibangun juga sekolah kedokteran. Di sekolah ini diajarkan berbagai ilmu kesehatan, seperti bekam dan bedah. Oleh karena itu, di sekolah kedokteran ini terkenal dengan dokter-dokter bedahnya yang handal. Sekarang, bangunan rumah sakit ini merupakan bagian dari kompleks Universitas Trakya. Ini penjaga villa, tapi ini adalah security, penjaga sekolah perawat atau sekolah kedokteran ini. Pada tahun 1997, mulai difungsikan sebagai Museum Kesehatan Sultan Bayazid II. Nah, pemirsa, sekarang habis belajar untuk ilmu, kudu praktek. Disinilah tempat praktek para pelajar atau dokter-dokter itu. Pemirsa, ruangan murid udah kita lihat. Kemudian ruang praktek udah kita lihat. Sekarang kita mau temuin seperti apa sih dokternya? Maksudnya guru para murid-murid dokter di sini. Selain rumah sakit dan sekolah kedokteran, di komplek ini juga dibangun masjid yang sangat megah. Kalau tadi pemirsa sudah melihat bagaimana rumah sakitnya, di dalamnya seperti apa, sekolahnya juga bagaimana. Sekarang pemirsa saya akan ajak untuk melihat Masjid Peninggalan Sultan Bayazid II. Yuk, lihat ke dalam. Di sebelah komplek ini terdapat masjid yang sangat indah dan megah. Luasnya hampir seluas rumah sakit tadi. Kebetulan hari ini sedang ada pemugaran masjid. Jadi kita tidak bisa leluasa mengunjungi dan mengitari masjid ini. Instrumennya luar biasa, artistik sekali, indah. Betul-betul menunjukkan sebuah kejayaan Islam di masa lalu. Nah, sekarang saya mau ajak pemirsa nih ke dalam. Melihat dalam masjidnya seperti apa. Kalau ini kan halaman masjidnya ya. Yuk. Very good. Itu bahasa Turki tadi. Sangat-sangat bagus dan indah. Arsitek dari masjid ini sendiri adalah Sinan Hayreddin. Sinan Hayreddin adalah seorang arsitek yang terkenal di zamannya. Tinggi dari kubah utama sekitar 16,78 meter dengan 4 pilar di sekelilingnya. Nah, pemirsa, ini adalah ruangan sholat untuk wanita. Tempatnya di atas. Begitupun ini. Nah, ini ruangan sholat untuk wanita. Tempatnya ada di atas. Ini tempat mimbar, mimbar tempat khotib untuk berkhutbah. Pemirsa, alhamdulillah kita sudah melihat rumah sakit, kemudian kita sudah melihat masjid peninggalan dari Sultan Bayazid II. Sekarang kita akan menuju Tower of Justice. Apa itu Tower of Justice? Jangan kemana-mana, tetap di Jejak Kebesaranmu.
Setelah saya selesai berjalan-jalan di Kompleks Sultan Bayazid II, saya akan mengunjungi satu tempat kecil yang tidak jauh dari sini, yaitu Tower of Justice. Bangunan ini cuma terdiri dari satu menara saja. Dulu, menara ini digunakan untuk berkumpulnya para hakim dan juga sultan untuk menentukan hukuman bagi para terpidana atau penjahat. Apakah penjahat itu akan diampuni atau akan dihukum mati? Di belakang menara ini ada 2 tiang kecil. Untuk apa ya? Pemirsa, di belakang saya inilah yang disebut Tower of Justice, Menara Keadilan. Tempat apa tower ini? Tower ini adalah tempat berkumpulnya para hakim. Jadi hakim-hakim ketika ingin memutuskan satu perkara, maka mereka berkumpul di tempat ini. Mereka berkumpul di dalam, kira-kira hukuman apa yang paling tepat untuk tersangka. Jika si hakim atau sang hakim memutuskan bahwa tersangka ini melakukan satu perkara hukum yang berat atau melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka menyebabkan dia harus dipotong kepalanya, maka disinilah tempatnya. Begini pemirsa. Di sini, terus kepalanya taruh di sini, lalu kemudian dipenggal. Dan itu semuanya disaksikan oleh segenap masyarakat sebagai sebuah pelajaran untuk tidak melakukan tindakan kejahatan seperti itu. Nah, tugu yang ada di sebelah kiri saya, ini adalah kotak surat. Artinya, rakyat yang ingin meminta sesuatu diletakkan di sini. Tuh, hebat kan pemirsa? Alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara Jejak Kebesaranmu. Kita sudah melihat peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh Sultan Bayazid II. Rumah sakitnya, sekolahnya, kemudian juga masjidnya. Dan di tempat ini ada sebuah menara keadilan. Semoga perjalanan hari ini membawa hikmah, manfaat, dan berkah buat kita semuanya. Semoga perjalanan kita pada hari ini membawa manfaat, hikmah, dan berkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan pengetahuan kepada kita tentang arti sebuah sejarah. Dari Edirne, Turki, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.